Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota 1 Yusuf Haris NIM B20180469469, 2 Firnanda Farhan M B2180470, 3 Febi Alfia B2180472, 4 Sri Wulanjari B2180473. Dengan judul penelitian kami yaitu pengaruh penjualan, biaya operasi, perputaran kas, dan perputaran persediaan terhadap return on investment yang disingkat menjadi ROI pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, kami akan menjelaskan apa itu Return of Investment yang disingkat menjadi ROI. ROI sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROI merupakan alat ukur finansial yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat laba perusahaan. ROI yang semakin tinggi menandakan semakin baik kinerja perusahaan. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan mengenai ROI, maka peneliti tertarik melakukan penelitian analisis pengaruh-pengaruh ROI terhadap manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penjualan berpengaruh terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, apakah biaya operasi berpengaruh terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, apakah perputaran kas berpengaruh terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, apakah perputaran persediaan berpengaruh terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penjualan, biaya operasi, perputaran kas, dan perputaran persediaan terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Manfaat dalam penelitian ini yaitu 1. Manfaat teoris. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji tentang beberapa faktor yang mempengaruhi return on investment. Yang kedua, manfaat praktis. A. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ekonomi khususnya akuntansi. B. Bagi fakultas atau jurusan, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi yang dapat memberi informasi kemungkinan adanya penelitian lebih lanjut di fakultas atau jurusan. Dan selanjutnya ada teori. Teori yang melatar belakangi pengaruh perputaran persediaan terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia antara lain adalah A. Kinerja keuangan. Analisis laporan keuangan yang dikemukakan oleh Van Hoom pada 1994 mengatakan bahwa analisis laporan keuangan yang berbeda tergantung dari kepentingan atau tujuan analisis yang selalu melibatkan penggunaan berbagai laporan keuangan terutama neraca dan laporan laba rugi. B. Teori struktur modal yang terdiri dari teori, trade-off model, pecking order teori, agensi teori. Penelitian terdahulu diambil dari beberapa penelitian. Yang pertama, penelitian dari Nita, Alean, dan Yulka pada 2019 bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penjualan, biaya operasional, perputaran kas, dan perputaran persediaan terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2018. Yang kedua ada penelitian dari Yunita Retno Widiarti pada 2009 bertujuan untuk mengetahui apakah penjualan, biaya operasi, perputaran kas, dan perputaran persediaan terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 2004 sampai 2006.
Dan yang ketiga ada penelitian dari Nujumum Niswahyuning 2016 bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari rasio-rasio keuangan yaitu current ratio, inventory turnover ratio, dan debt to equity ratio terhadap return on investment pada perusahaan manufaktur di negara ASEAN baik secara parsial maupun simultan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian kami yaitu sebagai gambar berikut. Dan yang terakhir ada metode penelitian yang terdiri dari A. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian kuantitatif, B. Populasi dan sampel yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 sampai 2016. Metode pemilihan sampel adalah teknik purposive sampling yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang ditentukan. Metode analisis data adalah metode analisis regresi linier berganda yaitu model regresi untuk menganalisis lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas. Sekian pemaparan penelitian dari kelompok 2. Jika ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.